Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gua Bang IQ TV. Ini adalah sepatu merek sejuta umat, yaitu Air Protect. Sebetulnya banyak banget sepatu-sepatu yang dipakai di pendaki-pendaki pelajar rata-rata ya, yang memang mempunyai budget-budget harga 350.000 atau 350.000 ke bawah. Ini salah satu pilihannya, yaitu Air Protect. Air Protect ini kedua kalinya gua review. Pertama kali gua review itu yang modelnya mid, dan sekarang untuk modelnya low cut untuk si Air Protect ini. Ini seri terbaru dari Air Protect, yaitu Hikers untuk si sepatu ini. Bisa lihat di sini. Nah, gue simpan dulu di sini untuk si kardusnya. Air Protect itu banyak memproduksi sepatu dari yang tinggi, yaitu mid cut, atau yang pendek kayak gini, atau low cut. Tergantung sebetulnya kebutuhan lu yang mana. Kalau gue pribadi ketika gue naik gunung itu, kadang gue pakai yang low cut, kadang yang mid cut. Biasanya kalau medannya itu sulit, gue pasti pakai yang mid cut, karena untuk perlindungan tumit atau perlindungan kaki itu lebih maksimal. Tapi kalau jalurnya itu tidak terlalu sulit, medannya masih aman, ya pakai low cut kayak gini pun masih aman sebetulnya. Karena ada beberapa orang yang nggak nyaman pakai yang mid cut, kayak terlalu kaku gitu. Mereka nyaman dengan yang low cut kayak gini. Tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan lu, dan tergantung kondisi juga sebetulnya untuk pemilihan sepatu. Nah, sekarang gue kasih tahu untuk seri Hikers ini harganya 338.000, dan gue pilih size 42 untuk warnanya coral silver yang gue pilih di sini. Ada beberapa pilihan warna untuk si Air Protect ini sebetulnya. Pertama kali gue dapat sepatu ini, ya apresiasi gue sih ya untuk harga 300 ribuan untuk sepatu lokal ini sebetulnya ya udah lebih daripada ideal, karena memang terbukti dari beberapa gunung yang pernah gue daki banyak yang pakai sepatu merek Air Protect ini. Nggak salah jadi sepatu sejuta umat, karena Air Protect masih setia, masih baik hati untuk menemani pendaki-pendaki dengan budget yang memang terbatas atau belum punya budget-budget yang terlalu besar. Air Protect masih setia menemani lu yang punya budget-budget yang terbilangnya terjangkau. Kita sekarang bahas ke bagian uppernya. Bagian uppernya pakai bahan sweat, cuman di sini ada beberapa perpaduan warna. Ini bagian depan itu pakai warna hitam, yang mana ini lebih glossy untuk warna hitamnya, jadi lebih mengkilat gitu, dan dikasih perlindungan untuk jari-jarinya, dikasih lebih keras di sini. Di bagian belakang dikasih perlindungan tumit juga, karena di sini lebih keras. Tapi bukan safety shoes, jadi bukan pakai besi. Kalau besi itu sepatu-sepatu untuk proyek. Untuk di gunung itu sekeras ini masih cukup. Nah, di bagian atas ini warnanya hijau gitu, dan lebih doff untuk warna di sini, karena tidak seperti bahan depan ini. Kalau warna yang depan ini glossy, kalau ini lebih doff, jadi lebih solid untuk warnanya. Nah, di bagian kiri sini juga sebetulnya kiri dan kanan ini dikasih warna hitam yang lebih doff juga. Nah, di bagian sini dipertebal, jadi ketika nantinya kaki lu masuk di sini dikasih kenyamanan yang memang akan menempel di kulit, karena di sini dipertebal nih untuk bagian lingkaran pergelangan kaki lu nantinya. Jadi dikasih busa-busa yang lebih empuk bantalannya ketika nantinya berjam-jam lu pakai untuk sepatu ini. Untuk memudahkan pemasangan, di sini dikasih satu tali untuk nantinya lu tarik menggunakan jari lu di sini. Nah, untuk sirkulasi udara di sini dikasih bahan kayak semacam bahan yang memang ada pori-porinya di sini. Nah, untuk lidahnya di sini bukan lidah yang sambung ya. Jadi masih ada kemungkinan air masuk melalui lidah sini. Dan gua suka di bagian detail untuk lubang tali sepatunya. Di sini kayak semacam dikasih cincin gitu, jadi nggak mudah rusak untuk pemakaian jangka panjang. Biasanya itu cuma dilubangin doang, terus merembet nantinya rusak. Kalau ini pakai cincin akan lebih awet di sini, dan dikasih tali yang tebal juga. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Ini lapisan atau lining di bagian dalamnya itu lembut ya, ketika nempel di kaki itu. Ketika kemarin gua coba juga, lapisan dalam itu bener-bener lembut. Dan di bagian sini sayangnya nggak bisa dibuka, jadi dilem gitu. Di bagian insole-nya ini bantalannya cukup tebal menurut gua nih. Jadi ada bantalan insole itu yang memang tipis, kalau ini termasuknya tebal untuk bantalan insole-nya di sini. Nah, pertanyaannya, sepatu ini waterproof atau enggak? Sepatu ini sebetulnya udah dites oleh pihak Air Protect-nya, disiram air kurang lebih 30 menit itu nggak tembus kata mereka. Tapi gua sih tetap menyarankan untuk pemakaian sepatu ini di hujan-hujan ringan aja, enggak untuk menembus hujan deras banget. Yang pertama,
ketika nantinya lo pakai sepatu ini kan low cut ya, beda sama mid cut. Mid cut biasanya ketika dipadukan dengan apa namanya, dengan gaiter untuk menahan air itu, ya untuk potensi air masuk melalui lubang sini tuh jauh karena tinggi kan. Kalau ini lebih rendah, jadi potensi air itu masuk melalui bawah sini walaupun udah menggunakan gaiter masih ada kemungkinan. Dan karena lidahnya juga nggak disambung, jadi gua tidak terlalu menyarankan untuk hujan-hujanan deras menggunakan sepatu ini. Jadi untuk hujan-hujan ringan aja. Tapi oleh pihak Air Protect-nya ini udah dites sanggup untuk menahan air selama 30 menit ketika hujannya tidak ringan. Dalam artian hujannya lumayan deras. Jadi sepatu ini udah dites oleh pihak Air Protect-nya. Berbeda dengan sepatu-sepatu gunung pada umumnya, biasanya di midsole ini pakai bahan pylon atau pakai bahan busa yang empuk. Masih kerasa lah empukannya. Ini pakai hard rubber. Jadi pakai bahan karet yang lebih keras. Ketika gua lihat lagi, ternyata tujuan dari Air Protect ini mengganti bahan pylon dengan bahan hard rubber atau rubber yang lebih keras di sini untuk penggunaan di medan-medan yang banyak bebatuan, medan-medan yang sulit. Untuk benturan itu lebih terlindungi di sepatu ini karena memang pakai bahan karet yang lebih keras di sini, di bagian midsole sini. Jadi Air Protect lebih fokus kepada perlindungan kaki lu untuk menahan benturan, bukan pakai bahan pylon tapi pakai bahan hard rubber untuk di bagian midsole-nya. Walaupun akhirnya untuk bantalan di bagian midsole-nya itu mungkin kurang kerasa karena memang di sini pakai bahan karet yang lebih keras. Nah, di bagian outsole-nya ini pakai outsole TPR anti slip untuk di bagian bawah sini. Jadi ini pakai bahan karet juga ya, cuman di sini udah ada anti slipnya untuk outsole dari Air Protect ini, dan dikasih desain yang memang gua rasa bakal ngegigit sih untuk di tanah-tanah di pegunungan untuk si outsole-nya ini. Dan di bagian depan dikasih lebihan sedikit untuk lebih melindungi, menambah perlindungan di bagian depan sini. Jadi kalau lihat di sini dikasih sedikit lebihan karetnya untuk menambah perlindungan di bagian depan sini. Jadi sebetulnya untuk perpaduan antara hard rubber dan TPR outsole ini perpaduan yang cocok kalau memang tujuannya untuk perlindungan kaki yang lebih maksimal untuk benturan batu-batu, akar, dan lain-lain. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Kelebihan yang pertama adalah harganya termasuk terjangkau banget. Ini 338.000 untuk sepatu outdoor. Karena perlu lu tahu sepatu outdoor dengan sepatu sneaker biasa itu beda ya. Karena memang sepatu outdoor itu harus kuat dibandingkan sepatu-sepatu harian. Karena di gunung itu kondisi-kondisi yang memang lebih berat dibandingkan harian itu kita bisa ketemu di sana. Ketika kita di hutan kita bisa ketemu medan yang sulit, medan batu, medan lumut, medan tanah basah, tanah kering, tanah yang memang lutut, ketemu muka, ketemu dada, itu semua ketemu di sana. Kalau pakai sepatu sembarangan kurang nyaman dan kurang safety. Makanya sepatu gunung itu sebetulnya pakai bahan-bahan yang beda juga, bahan-bahan yang kuat juga. Kalau lu dapat merek yang ngejual sepatu gunung dengan harga murah, itu wajib diapresiasi sebetulnya. Karena rata-rata sepatu gunung sekarang udah mahal-mahal. Air Protect masih setia menghadirkan sepatu gunung yang harganya terjangkau banget. Kelebihan kedua ketika gue mencoba sepatu ini, sizingnya pas. Jadi size chartnya sebetulnya sepatu ini pas. Kaki gue sebetulnya ukuran kakinya itu agak ngelebar, bukan yang panjang itu. Tapi ketika pakai sepatu ini, ketika gue rasain, oh ini sizingnya pas. Biasanya kalau emang ukurannya pas itu akan nyaman aja ketika dipakai berjam-jam. Kelebihan berikutnya adalah insole-nya termasuk empuk untuk bantalannya. Jadi gue suka, kadang ada sepatu gunung itu bantalan dari insole-nya itu bahkan nggak ada bantalan gitu, tipis aja. Ini termasuknya cukup untuk bantalannya. Puas lah dengan harga yang terbilang terjangkau, ngasih bantalan insole yang empuk. Kelebihan berikutnya, gue prediksi untuk jangka panjang sih sepatu ini bisa awet ya. Semoga lemannya juga kuat. Karena kalau untuk mengetahui lemnya kuat atau enggak, kita harus coba dulu. Tapi seenggaknya dengan Air Protect memilih hard rubber untuk penggunaan midsole di sini, kelihatan ingin menunjukkan awet dalam jangka panjang untuk sepatu ini. Jadi lu punya sepatu dengan harga terjangkau tapi awet dalam jangka panjang. Makanya Air Protect ini pilih bahan hard rubber untuk si bagian midsole-nya agar awet dalam jangka panjang ketika terkena benturan-benturan lebih kuat. Kelebihan berikutnya adalah gue suka di detail-detail sepatu ini dari bahan yang dipakai dan dari lubang-lubang sepatu yang dipakai di sini. Itu detail-detail kecil yang
jeli banget. Air Protect tahu di situ biasanya suka rusak, suka duluan jebol, makanya dikasih cincin di lubang-lubang tali sepatunya di sini. Kekurangan pertama, sepatu ini belum maksimal untuk kualitas waterproofnya, karena memang kalau gua lihat dari lidah yang dipakai di sini tidak nyambung ke bagian utamanya, karena berarti kalau lidahnya nggak nyambung masih ada potensi air masuk melalui lidah ini. Walaupun oleh Air Protect-nya diklaim sepatu ini udah dites selama 30 menit, diguyur air deras, bukan hujan ringan, tapi tetap aman, di bagian dalamnya tetap kering. Tapi gua pribadi tetap menyarankan sepatu ini digunakan untuk kondisi hujan ringan aja. Kekurangan yang berikutnya adalah bukan kekurangan, sebetulnya lebih kepada peringatan, karena sepatu ini low cut ya. Jadi ketika nantinya lu punya sepatu low cut ini tidak bisa dipakai di semua medan ya, apalagi lu pemula. Kecuali lu udah expert, lu tahu medan beberapa gunung, apalagi gunung yang lu daki itu udah tahu medan. Kalau gua pribadi, gua nggak mungkin berani pakai sepatu low cut ini ke semua gunung yang akan gua tuju. Hanya ke beberapa gunung aja. Gunung mana aja? Yaitu gunung-gunung yang medannya masih terbilangnya ringan. Gua berani pakai sepatu ini, tapi kalau medannya sulit, gua nggak berani. Gua akan memilih Air Protect yang modelnya mid cut, bukan low cut kayak gini. Itu sebetulnya lebih ke peringatan atau pengingat, bukan kekurangan. Cuman gua masukin ke list kekurangan aja. Oke, itu dia ada kelebihan dan kekurangan dari sepatu Air Protect ini. Lu bisa dapetin sepatu ini dengan harga 338.000. Kalau emang lu suka dengan sepatu ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Atau seenggaknya ke media sosialnya Air Protect. Kalau suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.